Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pos-pos di dalam neraca asuransi syariah dan landasan kebijakan manajemen aset liability. Yang pertama yaitu pos-pos di dalam neraca asuransi syariah. Laporan neraca adalah salah satu bagian dari komponen atau unsur utama laporan keuangan yang krusial, yang menggambarkan kekuatan dan kesehatan finansial suatu bisnis. Secara teknis, laporan ini menunjukkan satu sisi yang berupa aset-aset yang dimiliki dan digunakan oleh bisnis, dan di sisi lainnya berupa sumber daya untuk mendanai kepemilikan aset tersebut. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut. Yang pertama yaitu ada aset, yang kedua yaitu ada liabilitas, yang ketiga yaitu dana peserta, dan yang terakhir yaitu ekuitas. Aset atau aktiva adalah kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan dapat diubah menjadi uang tunai. Di dalam aset terdiri dari 1. Kas dan setara kas, 2. Piutang kontribusi, 3. Piutang. Piutang dibagi menjadi 2, yaitu ada piutang murabahah dan piutang istishana. Yang keempat, ada investasi pada surat berharga. Yang kelima, ada pembiayaan. Pembiayaan dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan mudharabah dan masyarakat. Yang keenam, ada piutang saham. Dan ketujuh, investasi yang dicatat dengan metode ekuitas. Yang kedelapan, properti investasi. Dan yang kesembilan yaitu aset tetap. Selanjutnya yaitu liabilitas atau liability. Adalah kewajiban yang dihitung setara nilai uang dan harus dibayar oleh perusahaan kepada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud di sini yaitu bisa perorangan, perusahaan lainnya, bank, koperasi maupun lembaga keuangan lainnya. Liabilitas mencakup yang pertama itu bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih harus dibayar. Yang kedua yaitu bagian peserta atau surplus underwriting dana tabaruk yang masih harus dibayar. Yang ketiga yaitu utang klaim, yang keempat utang reasuransi, yang kelima utang dividen, yang keenam yaitu utang pajak, yang ketujuh yaitu klaim dalam proses, yang kesembilan yaitu klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, yang 10 yaitu penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak. Dana peserta. Dalam asuransi syariah sendiri, dana peserta merupakan kumpulan dana dari setiap premi yang dibayarkan oleh para peserta, yang mencakup dana investasi peserta dan dana tabaruk. Selanjutnya itu ekuitas. Ekuitas sendiri adalah hak pemilik terhadap aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas atau kewajiban dalam neraca. Ekuitas juga diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis dihitung dengan jumlah aset dikurangi dengan liabilitas. Ekuitas sendiri mencakup modal disetor, tambahan modal disetor, penghasilan komprehensif lain, saldo laba, dan kepentingan non-pengendali. Selanjutnya materi terakhir yang mengenai tentang landasan kebijakan manajemen aset liability. Berdasarkan pasal 29 UU nomor 27 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank wajib memelihara kesehatannya sesuai dengan tingkat kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rehabilitas, dan silvabilitas, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Demikian cukup sekian presentasi hasil diskusi kelompok kami, kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.